Sejarah selalu terdengar rapi, tapi sejarah Jawa tidak pernah netral. Ada nama yang dieluk-elukan, dan ada nama yang harus disingkirkan. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia berada di pihak yang kalah. Selama ratusan tahun, satu nama selalu diucapkan dengan nada yang sama, Aryo Penangsang. Bukan sebagai raja, bukan sebagai pewaris yang seharusnya naik tahta, melainkan sebagai sosok pendendam, kejam, tak terkendali. Padahal secara darah dan garis kekuasaan, Aryo Penangsang bukan orang sembarangan. Ia adalah bagian dari inti dinasti Demak, pewaris sah dari garis yang terputus secara paksa. Namun sejarah lebih sering menceritakan bagaimana ia mati, daripada menjelaskan bagaimana haknya disingkirkan. Maka pertanyaannya bukan hanya seberapa kejam Aryo Penangsang, tetapi mengapa pewaris sah justru tumbuh menjadi sosok yang dipenuhi dendam? Untuk memahami Aryo Penangsang, kita harus melepaskan kisah legenda dan cerita rakyat, lalu kembali pada satu hal paling mendasar dalam politik Jawa, darah dan garis keturunan. Aryo Penangsang adalah putra dari Pangeran Sekar Sedolepen. Pangeran Sekar bukan bangsawan kecil. Ia adalah saudara kandung Sultan Trenggono, penguasa terbesar Kesultanan Demak. Artinya jelas, Aryo Penangsang bukan figur pinggiran. Ia berada di lingkar inti dinasti. Dan dalam sistem kekuasaan Jawa abad ke-16, posisi ini bukan simbolis, melainkan legitimasi politik. Namun, sejarah Demak tidak berjalan mulus. Pangeran Sekar Sedolepen wafat secara tragis. Ia terbunuh sebelum sempat menuntut hak politiknya. Sejak saat itu, Demak tidak hanya kehilangan satu pangeran, tetapi kehilangan aturan suksesi yang jelas. Ketika Sultan Trenggono wafat, kekosongan kekuasaan terbuka lebar. Dalam kondisi normal, darah terdekat seharusnya menjadi rujukan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Aryo Penangsang, yang secara garis memiliki klaim sah, justru tidak diberi ruang. Kekuasaan bergerak menjauh dari pusat Demak. Pajang menguat. Elit baru muncul. Aliansi politik mulai menggantikan hukum darah. Di titik inilah benih dendam itu tumbuh. Bukan karena ambisi kosong, melainkan karena hak yang dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Aryo Penangsang tidak tumbuh sebagai pemberontak sejak awal. Ia tumbuh sebagai pewaris yang melihat tahtana menjauh, bukan karena kalah kemampuan, tetapi karena permainan kekuasaan yang berubah arah. Dan ketika hukum tidak lagi memberi jawaban, sebagian orang memilih jalan lain. Jalan yang kelak membuatnya dikenang sebagai sosok pendendam dan kejam. Demak pada masa itu bukan kerajaan yang tenang. Ia adalah negara yang kehilangan kompas. Dan di dalam kekacauan itulah, Aryo Penangsang belajar satu pelajaran pahit. Darah saja tidak cukup untuk melindungi hak dan kehormatan. Dalam dunia ideal, sengketa kekuasaan diselesaikan dengan musyawarah dan hukum. Namun Demak pada pertengahan abad ke-16 bukan dunia ideal. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, tidak ada aturan yang benar-benar ditegakkan. Tidak ada mekanisme yang disepakati. Yang tersisa hanyalah ketegangan, kecurigaan, dan perebutan pengaruh di balik layar. Dalam situasi seperti itu, Aryo Penangsang menghadapi pilihan yang sempit, menunggu keadilan yang tak kunjung datang, atau mengambilnya dengan tangannya sendiri. Ia memilih jalan kedua. Sejak saat itu, kekuasaan tidak lagi ia pahami sebagai amanah, melainkan sebagai sesuatu yang harus direbut dan dipertahankan. Dendam tidak lagi sekadar perasaan, ia berubah menjadi cara berpikir.
Setiap ancaman dianggap harus disingkirkan. Setiap lawan dipandang sebagai penghalang yang sah untuk dihancurkan. Inilah titik di mana Aryo Penangsang mulai dikenal sebagai sosok yang kejam. Bukan karena ia mencintai kekerasan, tetapi karena ia meyakini bahwa kekuasaan tanpa rasa takut tidak akan bertahan lama. Namun dendam memiliki satu sifat berbahaya. Ia mempersempit pandangan. Aryo Penangsang tidak lagi melihat peta besar. Ia melihat musuh di mana-mana. Pajang bukan lagi sekedar wilayah. Ia menjadi simbol pengkhianatan. Aliansi politik tidak ia pahami sebagai negosiasi, melainkan sebagai ancaman laten. Perlahan, langkah-langkahnya tidak lagi menciptakan stabilitas, tetapi mempercepat keterasingannya sendiri. Kekejaman yang ia gunakan untuk mengamankan kekuasaan justru membuat semakin banyak pihak menyatukan diri untuk menjatuhkannya. Inilah ironi kekuasaan yang lahir dari dendam. Semakin keras ia menggenggam, semakin cepat ia ditinggalkan. Aryo Penangsang mungkin berhasil menebar rasa takut. Namun rasa takut tidak pernah cukup untuk membangun legitimasi jangka panjang. Dan ketika kekuasaan berdiri tanpa legitimasi, ia sedang menunggu kejatuhannya sendiri. Setelah Demak kehilangan pusat kekuasaannya, Jawa tidak jatuh ke dalam satu konflik tunggal. Ia terbelah. Dua kutub perlahan mengeras, Jipang Panolan dan Pajang. Jipang Panolan berdiri sebagai simbol klaim darah. Di wilayah ini, garis keturunan masih dianggap fondasi sah kekuasaan. Dan di balik nama Jipang Panolan, berdiri satu sosok yang memikul luka lama, Aryo Penangsang. Bagi Aryo Penangsang, Jipang bukan sekedar wilayah. Ia adalah panggung untuk penuntut hak yang selama ini terasa diabaikan. Karena itu, mereka yang berkumpul di sekeliling Jipang Panolan adalah para bangsawan lama, loyalis Demak, dan kelompok yang meyakini bahwa kekuasaan tidak boleh berpindah tanpa dasar darah yang jelas. Namun Jipang Panolan tidak hanya disokong oleh kekuatan politik. Dalam sejumlah tradisi Jawa Islami, Sunan Kudus kerap dikaitkan dengan kubu Jipang Panolan. Hubungan ini tidak pernah tampil sebagai dukungan terbuka. Tidak ada seruan perang, tidak ada perintah politik. Pengaruhnya hadir secara senyap dalam pandangan keagamaan, dalam sikap terhadap legitimasi nasab, dan dalam cara Jipang Panolan tetap merasa berada di jalur yang benar. Sementara itu, di kutub lain, Pajang tumbuh dengan arah berbeda. Pajang tidak menekankan darah sebagai landasan utama. Ia dibangun di atas aliansi, stabilitas, dan kemampuan mengendalikan situasi yang rapuh. Di balik Pajang berdiri Joko Tingkir, seorang tokoh yang membaca perubahan zaman dengan cara yang lebih pragmatis. Ia memahami bahwa Jawa pasca Demak tidak membutuhkan klaim yang keras, melainkan ketertiban yang dapat bertahan. Karena itu, elit birokrasi, panglima militer, dan wilayah-wilayah yang lelah dengan konflik perlahan mendekat ke Pajang. Seperti halnya Jipang Panolan, Pajang juga tidak berdiri sendiri secara spiritual. Sunan Kalijaga sering dikaitkan dengan pendekatan Pajang, bukan sebagai pendukung perang, tetapi sebagai ulama yang menekankan kompromi, pendekatan budaya, dan keberlanjutan sosial. Dukungan ini pun tidak pernah diumumkan. Ia hadir dalam bentuk nasihat, arah kebijakan, dan legitimasi moral terhadap kekuasaan yang dinilai mampu meredam pertumpahan darah berkepanjangan. Maka, konflik Jipang Panolan dan Pajang bukanlah sekadar persaingan dua wilayah. Ia adalah benturan dua cara memandang kekuasaan. Di satu sisi, Aryo Penangsang dan Jipang Panolan berdiri di atas kehormatan yang terluka dan hak yang ingin ditegakkan. Di sisi lain, Joko Tingkir dan Pajang bergerak dengan kalkulasi stabilitas dan masa depan kekuasaan. Ketika dua kutub ini saling mengunci, jalan damai semakin menyempit.
dan Jawa perlahan bergerak menuju satu titik yang tidak bisa lagi dihindari. Saat legitimasi dan stabilitas tidak lagi bisa dipertemukan, maka sejarah hanya menyisakan satu pilihan. Pertarungan penentu yang akan menentukan siapa berkuasa dan siapa dilenyapkan dari ingatan. Tidak semua perang dimulai dengan teriakan. Sebagian justru dimulai ketika semua jalan damai telah tertutup. Pada titik ini, Jipang Panolan dan Pajang tidak lagi mencari pembenaran. Mereka mencari akhir. Aryo Penangsang memasuki fase di mana dendam tidak lagi menjadi alat, tetapi telah menjadi tujuan itu sendiri. Ia tahu risikonya, ia memahami bahayanya. Namun baginya, hidup tanpa kehormatan lebih buruk daripada kematian. Di sisi lain, Joko Tingkir tidak melihat konflik ini sebagai persoalan luka lama. Ia melihat satu hal yang lebih besar, keberlangsungan kekuasaan. Dalam pandangannya, dendam tidak boleh menentukan masa depan Jawa. Maka pertarungan ini bukan sekedar benturan dua tokoh, tetapi benturan dua cara berpikir. Hak darah melawan stabilitas, kehormatan pribadi melawan ketertiban bersama. Ketika konfrontasi itu terjadi, sejarah kemudian menyederhanakannya menjadi satu adegan ikonik. Duel. Keris. Tubuh yang terluka, namun terus bergerak. Kisah tentang usus yang terburai bukan sekadar cerita horor. Ia adalah simbol. Simbol dari satu tatanan lama yang menolak mati dengan tenang. Aryo Penangsang tidak kalah karena ia tidak berani. Ia kalah karena seluruh sistem telah bergerak meninggalkannya. Pada saat itu, kemenangan bukan lagi soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling didukung oleh arah zaman. Ketika Aryo Penangsang jatuh, yang runtuh bukan hanya seorang manusia. Yang runtuh adalah satu klaim kekuasaan, satu cara memahami legitimasi, dan satu bab besar Demak yang tidak akan pernah ditulis ulang oleh pemenang. Sejak saat itu, Pajang tidak hanya menang di medan konflik, ia menang di ingatan kolektif. Dan di sanalah sejarah secara resmi memilih sisinya. Kematian Aryo Penangsang menandai berakhirnya perlawanan terbuka, tetapi juga menandai awal dari satu pertanyaan panjang. Apakah kemenangan selalu berarti kebenaran? Setelah semua pertarungan berakhir, sejarah biasanya bergerak cepat. Ia tidak memberi waktu untuk memahami niat, hanya hasil akhir. Aryo Penangsang dikenang sebagai sosok pendendam dan kejam. Namun di balik semua itu, satu motif mendasarnya sering terlupakan. Ia hanya ingin menuntut haknya sebagai keturunan sah dinasti Demak. Ia tidak datang dari luar sistem, ia lahir dari dalamnya. Yang ia hadapi bukan sekadar lawan politik, melainkan tatanan yang telah berubah tanpa pernah memberinya ruang untuk ikut menentukan. Kekerasan yang kemudian muncul tidak lahir di ruang kosong. Dalam sejarah Jawa, perebutan kekuasaan jarang berlangsung damai. Peralihan tahta sering diiringi pembunuhan, penyingkiran, dan penghapusan nama. Aryo Penangsang tidak menciptakan pola itu. Ia bergerak di dalam pola yang telah lama ada. Yang membedakannya hanyalah satu hal, ia kalah. Dan dalam sejarah, kekalahan sering berarti kehilangan hak untuk menjelaskan diri sendiri. Kemenangannya Pajang bukan hanya kemenangan politik, tetapi kemenangan narasi. Sejak saat itu, Aryo Penangsang tidak lagi dikenang sebagai pewaris yang disingkirkan, melainkan sebagai sosok yang harus dijadikan peringatan. Namun sejarah yang dewasa tidak berhenti pada label. Ia berani bertanya, apakah kekejaman itu sebab atau akibat? Apakah dendam itu pilihan bebas atau hasil dari sistem yang menutup semua jalan lain? Aryo Penangsang bukan teladan, tetapi ia juga bukan sekadar kutukan sejarah. Ia adalah cermin dari satu masa
di mana kekuasaan lebih cepat diwariskan melalui darah dan pembunuhan daripada melalui keadilan dan musyawarah. Dan dari cermin itulah kita diingatkan, sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara. Jika Anda merasa video ini memberi sudut pandang baru dalam memahami sejarah Jawa, silakan tekan tombol like. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang tertarik pada sejarah dan kisah Jawa Islami, agar diskusi semacam ini terus hidup. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah yang jarang dibahas secara terbuka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.